Perkenalkan, nama saya Gabriela Natalia Rambe dari Politeknik MBP Medan dengan Prodi Akuntansi semester 2 dengan NIM 21530-2003. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran suatu perusahaan. Jadi, apakah kalian tahu apa itu anggaran? Jadi, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai anggaran ini. Anggaran itu merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Dalam menyusun suatu anggaran, perusahaan dapat mengacu pada ruang lingkup atau intensitas penyusunannya, fleksibel ataupun periode waktunya. Jadi, di dalam hal ini, penganggaran juga memiliki beberapa jenis. Seperti yang pertama itu berdasarkan ruang lingkup atau intensitas penyusunannya. Anggaran itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu anggaran parsial dan anggaran komprehensif. Jadi anggaran parsial itu merupakan anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkupnya terbatas. Misalnya anggaran untuk bidang produksi atau bidang keuangan saja. Yang kedua, itu anggaran komprehensif, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup menyeluruh yang meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, produksi, keuangan, personalia, dan administrasi bisnis. Dan yang kedua itu berdasarkan fleksibilitasnya. Anggaran itu dibagi menjadikan dua. Yang pertama itu anggaran tetap dan juga anggaran kontinu. Jadi anggaran tetap itu merupakan anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya itu sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue-nya, cost atau expense serta tidak diadakan revisi secara periodik. Yang kedua itu anggaran kontinu. Jadi anggaran kontinu ini merupakan anggaran tetap yang secara periodik dilakukan penilaian kembali. Dan yang ketiga itu anggaran berdasarkan periode waktu. Jadi anggaran ini dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama itu anggaran jangka pendek dan juga anggaran jangka panjang. Jadi anggaran jangka panjang ini merupakan anggaran yang operasionalnya yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi. Itu biasanya itu dilakukan secara 1 tahun yang akan datang. Dan yang kedua itu anggaran di jangka panjang, yaitu anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari 1 tahun seperti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Jadi dalam hal ini, anggaran juga memiliki manfaat atau kegunaan dalam penyusunan anggaran, yaitu seperti perusahaan dapat membuat penyusunan anggarannya itu secara terpadu, dan yang kedua itu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan atau semakin akan terperincinya kegiatan perusahaan mereka itu, dan yang ketiga sebagai alat mengkoordinasi pekerjaan mereka seperti sistem anggaran yang memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antara bagian atau per divisi itu secara keseluruhan. Dan yang keempat itu sebagai pengawasan kerja, itu maksudnya anggaran itu memerlukan perbandingan dengan resolusinya sebagai pelaksanaan setiap aktivitas dalam dinilai kerjanya. Dan yang kelima itu sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Itu artinya bahwa penyimpangan yang terjadi dalam operasionalnya itu perlu dievaluasi dan menjadi masukan bagi penyusunan anggaran berikutnya. Dalam penyusunan anggaran ini, pada penyusunan anggaran pada perusahaan ini memiliki beberapa keunggulan, seperti yang pertama itu hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum terencana tersebut dilaksanakan. Yang kedua, dalam penyusunan anggaran diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga,
Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menjadi nilai baik buruknya suatu hal yang akan diperoleh. Dan yang keempat, anggaran itu memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya masing-masing. Dan yang kelima, mengingat setiap manajer dan atau penyedia dilibatkan dalam penyusunan anggaran ini, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta. Selain dalam penyusunan anggaran memiliki kelebihan, di samping itu juga penyusunan anggaran ini memiliki beberapa kelemahan, seperti dalam menyusun anggaran, penaksiran yang akan dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Yang ketiga, karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja atau human relation yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. Yang keempat itu, penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif terhadap pembuatan kebijakan atau decision maker, terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap atau tidak cukup. Perbandingan penyusunan anggaran pada perusahaan berskala besar, menengah, dan kecil. Jadi semakin besar suatu perusahaan, tentunya anggaran pada perusahaan tersebut akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Bila suatu perusahaan itu kecil, maka tingkat anggaran pada perusahaan tersebut juga pasti kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Begitu juga dengan perusahaan yang menengah. Jadi penyusunan anggarannya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan proses penganggaran perusahaan dapat membantu membentuk laporan keuangan secara menyeluruh. Dengan mengembangkan laporan keuangan yang diperkirakan ini, sebuah bisnis dapat melacak margin keuntungannya. Ini akan menentukan apakah menguntungkan untuk menjalankan operasi bisnis di masa depan. Jika bisnis tidak menghasilkan laba, bisnis akan memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan pendapatan dan biaya sebelumnya. Mendapatkan keuntungan adalah faktor yang paling penting karena menjalankan bisnis. Tanpa menghasilkan keuntungan, bisnis tidak akan bisa berharap atau tidak bisa bertahan lama di masa depan. Oke, baiklah. Sekianlah hasil penjelasan saya mengenai penganggaran. Jika ingin lebih detailnya, Anda bisa bertanya kepada guru Anda atau membaca buku-buku yang lain, atau bisa, jika kurang paham, Anda bisa mengkomennya di bawah kolom komentar. Sekianlah hasil video saya. Silahkan klik subscribe and comment. Bye bye.